Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 D3 Akuntansi B akan menjelaskan mengenai value for money audit. Saya Rahmawati Noviasari, F32 19 Yang pertama, pendahuluan. Untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban publik oleh lembaga-lembaga pemerintah, maka diperlukan perluasan sistem pemeriksaan, tidak sekedar konvensional audit, namun perlu juga dilakukan value for money audit. Definisi value for money audit. Value for money audit merupakan sebuah investigasi berbasis bukti independen yang memeriksa dan melaporkan apakah perekonomian, efektivitas, dan efisiensi telah dicapai dalam penggunaan dana publik. Kemudian tujuan value for money audit yaitu meningkatkan akuntabilitas lembaga sektor publik dan untuk perbaikan kinerja pemerintah. Lingkup pemeriksaan. Yang pertama ada conventional audit, yaitu audit terhadap keuangan dan kepatuhan atau financial and compliance audit. Yang kedua ada value for money audit atau performance audit, yang dibagi lagi menjadi dua, yaitu management audit atau operational audit, di mana di dalamnya terdapat audit ekonomi dan audit efisiensi. Yang kedua ada program audit atau audit program, yang mana di dalamnya terdapat audit efektivitas. Value for money audit biasa disingkat dengan 3E's audit, Economy, Efficiency, and Effectiveness audit. Berikut merupakan karakteristik dari value for money audit atau audit kinerja seperti yang ada di slide sebelumnya. Kalau digambarkan dengan bagan akan seperti ini. Kemudian untuk penjelasannya akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Karakteristik value for money audit. Audit kinerja meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Hal ini karena audit kinerja merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif atas kinerja suatu organisasi, fungsi, program, dan kegiatan. Secara teknis, kinerja yang baik bagi suatu organisasi dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh organisasi yang bersangkutan dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efisien, dan efektif. Ketiga konsep ini saling berhubungan satu sama lain dan tidak dapat dimaknai secara terpisah. Perbedaan value for money audit dengan audit konvensional dalam hal laporan audit. Dalam audit konvensional, hasil audit berupa pendapat atau opini auditor secara independen dan objektif tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan kriteria standar yang telah ditetapkan, tanpa pemberian rekomendasi perbaikan. Sedangkan pada value for money audit, hasil audit tidak sekedar menyampaikan kesimpulan berdasarkan tahapan audit yang telah dilaksanakan, akan tetapi juga dilengkapi dengan rekomendasi untuk perbaikan di masa sekarang. Audit ekonomi dan efisiensi. Ekonomi mempunyai arti biaya terendah, sedangkan efisiensi mengacu pada rasio terbaik antara output dengan biaya input. Efisiensi dapat terwujud ketika dengan sumber daya yang ada dapat dicapai output yang maksimal, atau output tertentu dapat dicapai dengan sumber daya yang sekecil-kecilnya. Tujuan audit ekonomi dan efisiensi yang pertama yaitu menentukan apakah suatu entitas telah memperoleh, melindungi, dan menggunakan sumber dayanya secara ekonomi dan efisiensi. Yang kedua, menentukan penyebab terjadinya praktik-praktik yang tidak ekonomis atau tidak efisien, termasuk ketidakmampuan organisasi dalam mengelola sistem informasi, prosedur administrasi, dan juga struktur organisasi. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam audit ekonomi dan efisiensi menurut The General Accounting Office Standard tahun 1994. Apakah entitas yang diaudit telah satu, mengikuti ketentuan pelaksanaan pengadaan yang sehat, kedua, melakukan pengadaan sumber daya, jenis, mutu, dan jumlah sesuai dengan kebutuhan pada biaya terendah, tiga, melindungi dan memelihara semua sumber daya yang ada secara memadai, keempat, menghindari duplikasi pekerjaan atau kegiatan yang tanpa tujuan atau kurang jelas tujuannya. Yang kelima, menghindari adanya pengangguran sumber daya atau jumlah pegawai yang berlebihan. Yang keenam, menggunakan prosedur kerja yang efisien. Yang ketujuh, menggunakan sumber daya staf, peralatan, dan fasilitas yang minimum dalam menghasilkan atau menyerahkan barang dan jasa dengan kuantitas dan kualitas yang tepat. Kedelapan, mematuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perolehan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya negara.
Yang terakhir, 9. Melaporkan ukuran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kehematan dan efisiensi. Untuk mengetahui apakah organisasi telah menghasilkan output yang optimal dengan sumber daya yang dimilikinya, auditor dapat membandingkan output yang telah dicapai pada periode yang bersangkutan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, kinerja tahun sebelumnya, serta unit lain pada organisasi yang sama atau pada organisasi yang berbeda. Berikut merupakan tahapan prosedur untuk melakukan audit ekonomi dan efisien. Yang pertama ada perencanaan audit, kemudian mereview sistem akuntansi dan pengendalian internnya, kemudian menguji sistem akuntansi dan pengendalian internnya, lalu melaksanakan audit, dan yang terakhir menyampaikan laporan. Selanjutnya ada audit efektivitas. Menurut Audit Commission tahun 1986, efektivitas berarti menyediakan jasa-jasa yang benar sehingga memungkinkan pihak yang berwenang untuk mengimplementasikan kebijakan dan tujuannya. Tujuan audit efektivitas ada 3. Yang pertama, tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan. Yang kedua, kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Serta yang terakhir, yang ketiga, apakah entitas yang diaudit telah mempertimbangkan alternatif lain yang memberikan hasil yang sama dengan biaya yang paling rendah. Untuk mengukur efektivitas suatu kegiatan harus didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan atau disetujui sebelumnya. Jika belum tersedia, auditor bekerja sama dengan top manajemen dan badan pembuat keputusan untuk menghasilkan kriteria tersebut dengan berpedoman pada tujuan pelaksanaan suatu program. Alternatif yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan suatu program yaitu 1. Proksi untuk mengukur dampak atau pengaruh tingkat komplain dan tingkat permintaan dari konsumen dapat dijadikan proksi pengukuran standar kinerja yang sederhana untuk berbagai jasa. Yang kedua, evaluasi oleh konsumen. Serta yang ketiga, evaluasi yang menitik beratkan pada proses bukan pada hasil. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam evaluasi pelaksanaan suatu program. Yang pertama, apakah program tersebut relevan atau realistik? Yang kedua, apakah ada pengaruh dari program tersebut? Yang ketiga, apakah program telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan? Yang keempat, apakah ada cara-cara yang lebih baik dalam mencapai hasil? Berdasarkan kategori, value for money audit dibagi menjadi 3. Yang pertama ada by product value for money work. Yang kedua ada arrangement review. Yang ketiga ada performance review. Prasyarat yang harus dipenuhi dalam audit kinerja organisasi sektor publik. Yang pertama ada auditor atau orang lembaga yang melakukan audit. Terus ada auditee atau pihak yang diaudit, resipien pihak yang menerima hasil audit. Yang kedua ada hubungan akuntabilitas antara auditee, subordinat, dan audit resipien atau otoritas yang lebih tinggi. Yang ketiga ada independensi antara auditor dan auditee, serta yang keempat pengujian dan evaluasi tertentu atas aktivitas yang menjadi tanggung jawab auditee oleh auditor untuk audit resipien. Hubungan antara pihak yang terlibat dalam audit kinerja. Ada pihak pertama yaitu auditor, merupakan orang yang menguji akuntabilitas pihak kedua untuk pihak ketiga dan melaporkan kepada pihak ketiga. Yang kedua ada pihak kedua yaitu entitas yang diaudit. Entitas bertanggung jawab pada pihak ketiga dan akuntabilitas tersebut diuji oleh pihak pertama. Di antara pihak pertama dan pihak kedua terdapat fungsi audit. Kemudian ada pihak ketiga, yaitu pihak yang menuntut adanya akuntabilitas. Entitas menuntut akuntabilitas pihak kedua dan menerima laporan hasil pengujian akuntabilitas dari pihak pertama. Di antara pihak pertama dengan pihak ketiga terdapat fungsi atestasi. Syarat menjadi seorang auditor. Yang pertama, seorang auditor harus telah diakui dapat melakukan pemeriksaan atau audit. Yang kedua, seorang auditor harus mematuhi kode etik yang berlaku. Serta yang ketiga, seorang auditor harus dapat melakukan audit dengan bertanggung jawab. Secara umum, terdapat 2 prosedur utama untuk melaksanakan praktik auditing terhadap kinerja organisasi yang komprehensif. Yang pertama ada manajemen and technical review, yaitu menelaah fungsi manajemen secara umum mengenai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan metode atau teknik khusus yang digunakan entitas.
Yang kedua ada special studies, yaitu telaah yang diarahkan untuk mencapai kesesuaian terhadap spesifikasi tertentu sesuai dengan permintaan. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Via. Sebelumnya, saya Rindi Maria Margaresti, F3319066. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar audit pemerintahan tahun 1995. Apa sih yang dimaksud dengan SAP itu? SAP atau standar audit pemerintahan merupakan standar untuk melakukan audit atas semua kegiatan pemerintah. Jadi, semua kegiatan pemerintahan itu harus berpedoman atau berlandaskan pada SAP yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tahun 1995. Kegiatan pemerintahannya itu meliputi pelaksanaan APBN, pelaksanaan APBD, dan pelaksanaan anggaran tahunan BUMN dan BUMND. Standar yang menjadi pedoman dalam audit kinerja terhadap lembaga pemerintah menurut SAP itu ada 3. Yang pertama, standar umum. Standar umum berisikan tentang 1. Staf audit harus memiliki kecakapan yang profesional. Jadi, diharapkan seorang audit itu harus bisa melaksanakan auditnya secara kolektif atau secara profesional. Yang kedua, organisasi atau lembaga audit harus independen. Jadi, seorang audit itu harus bisa bekerja secara organisasi maupun secara mandiri. Yang ketiga, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama. Artinya bahwa kita sebagai auditor itu harus bisa menyusun laporannya itu secara rinci dan urut. Yang keempat, harus memiliki sistem pengendalian intern yang memadai. Yang kedua ada standar pekerjaan lapangan audit kerja. Terdiri atas 4 hal. 1. Perencanaan. Jadi, setiap pekerjaan itu harus direncanakan secara memadai terlebih dahulu. Yang kedua, supervisi. Jadi, setiap staf itu harus disupervisi atau diawasi dengan baik dahulu. Yang ketiga, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kita sebagai audit itu harus bisa patuh terhadap undang-undang yang ada. Yang keempat, pengendalian manajemen. Terus selanjutnya yang ketiga itu ada standar pelaporan audit kinerja. Terdiri atas 5 hal. 1. Bentuk. Jadi kita sebagai auditor atau sebagai audit itu harus bisa melaporkannya itu secara tertulis atau berbentuk tertulis. Yang kedua ada ketetapan waktu. Ketetapan waktu ini kita sebagai auditor harus bisa menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen itu secara tepat waktu. Yang ketiga, penyajian laporan. Penyajian laporan di sini harus lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, serta jelas dan rinci. Yang keempat, ada distributor laporan. Distributor laporan itu harus melaporkan audit yang telah dibuat dan diserahkan kepada pihak lain yang membutuhkannya. Yang kelima ada isi laporan. Isi laporan audit meliputi tujuan, lingkup, dan metodologi audit. Kita sebagai auditor harus mampu melaporkan atau menjelaskan tujuan audit itu bagaimana, lingkupnya itu gimana, dan metodologi auditnya itu harus bagaimana. Yang kedua, hasil audit. Yang ketiga, rekomendasi. Yang keempat, pernyataan standar audit. Yang kelima, kepatuhan terhadap perundang-undangan. Yang keenam, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan penyalahgunaan wewenang. Yang ketujuh, pelaporan yang secara langsung tentang unsur perbuatan melanggar hukum. Yang kedelapan, pengendalian manajemen. Yang kesembilan, tanggapan pejabat yang bertanggung jawab. Yang ke-10, hasil atau presentasi kerja yang patut dihargai. Yang ke-11, hal yang memerlukan penelaahan lebih lanjut. Yang ke-12, itu informasi harus istimewa dan rahasia. Selanjutnya F, audit kinerja pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah. Terdapat 3 aspek yang mendukung terciptanya kepemerintahan yang baik.
Yang pertama, ada pengawasan. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif untuk mengawasi hasil kinerja pemerintah. Yang kedua, pengendalian. Pengendalian adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan manajemen bisa tercapai. Yang ketiga, pemeriksaan. Pemeriksaan itu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independen untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah itu telah sesuai dengan standar yang ditetapkan ataukah yang belum. Permasalahan audit kinerja lembaga pemerintahan di Indonesia. Terdapat dua hal. Yang pertama, pemberian otonomi atau desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah, kabupaten, atau kota akan membawa konsekuensi perubahan pada pola dan sistem pengawasan dan pemeriksaan. Jadi, diharapkan pemberi otonomi tersebut bisa membawa perubahan-perubahan pada unit-unit kerja pemerintah daerah, seperti tuntunan kepada pegawai, lebih terbuka, transparan, dan bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuatnya. Yang kedua, pemberian kepercayaan kepada auditor untuk memeriksa lembaga-lembaga pemerintahan menjadi bagian penting dalam proses terciptanya akuntabilitas publik. Dalam permasalahan audit kinerja lembaga pemerintahan di Indonesia itu terdapat kelemahan-kelemahan dalam melakukan audit pemerintah di Indonesia. Terdapat dua kelemahan. Yang pertama, tidak tersedianya indikator kinerja yang memadai sebagai dasar untuk mengukur kinerja pemerintah daerah. Yang kedua, banyak lembaga fungsional yang overlapping satu dengan yang lainnya menyebabkan pelaksanaan pengauditan tidak efisien dan tidak efektif. Walaupun terdapat kelemahan-kelemahan tersebut, tetapi ada cara untuk menanggulangi masalah-masalah tersebut. Yang pertama, dalam mengatasi masalah tidak tersedianya indikator kinerja yang memadai dan belum adanya standar akuntansi keuangan pemerintah yang baku, yaitu dengan cara menetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sebagai pedoman bagi eksekutif daerah dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, untuk mengatasi masalah banyaknya lembaga pemerintahan fungsional yang overlapping satu dengan yang lainnya, itu dengan cara mengadakan reposisi atau pemisahan tugas dan fungsi yang jelas dari lembaga pemeriksaan pemerintah terhadap lembaga audit yang telah ada. Selanjutnya, ikhtisar atau rangkuman dari bab ini. Tujuan value for money audit untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga sektor publik dan untuk perbaikan kinerja pemerintah. Audit kinerja meliputi audit ekonomis, audit efisien, audit efektivitas. Audit kinerja ini merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Audit ekonomis dan efisien bertujuan untuk menentukan suatu entitas apakah telah memperoleh, melindungi, dan menggunakan sumber dayanya secara ekonomis dan efisien, serta menemukan penyebab terjadinya praktik-praktik yang tidak ekonomis dan efisien. Audit efektivitas bertujuan untuk menentukan tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan oleh suatu organisasi tersebut. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.